Kali ini kita akan mengganti kampas kopling pada mobil Isuzu Panther. Ini nanti ada baut-baut ini dibuka, kemudian matahari ini akan turun, kemudian kampasnya akan lepas, ikut lepas gitu. Tetapi ini yang susah itu menurunkan transmisi, ya cukup berat sama susah karena bebannya yang berat dan bautnya banyak. Sebelum menurunkan transmisi ini kita perlu melepas askopel dan banyak baut ya, termasuk handle yang di atas. Ini sudah terlepas, ini transmisinya sudah terlepas. Prosesnya untuk melepas transmisi ini cukup rumit dan banyak makan tenaga ya, terutama kalau tidak punya kolongan bawah tanah seperti ini, susah ya. Ya, ini untungnya ini ada kolongan bawah tanah, jadi agak mempermudah. Ya, pertama-tama yang perlu dilepas adalah askopel. Itu ada 4 baut, mur baut yang di gardan itu dilepas dulu, kemudian askopelnya diturunkan, ditarik ke belakang hingga lepas. Ini saya ganjal pakai kayu ya, biar tidak terbentur, maksudnya begitu. Karena askopel ini juga ada balancing. Jadi kalau bengkok atau terbentur, dikhawatirkan bisa bengkok atau penyok gitu ya. Sehingga kalau tidak balancing menyebabkan mobil bergetar. Nah, ini dilepas dulu sebelum melepas yang lain-lain. Dilepas dulu, dibeginikan saja karena askopel ini tidak kita apa-apakan, hanya untuk melepas transmisi harus melepas askopel ini. Itu yang pertama. Kemudian handle yang di atas dilepas juga, kemudian baut-baut. Kalau saluran knalpot itu nggak perlu, saluran knalpot ini tidak perlu dilepas. Nah, kemudian ada kabel-kabel sensor, ini juga dilepas. Ini ada kabel sensor speedometer, ada kabel sensor lampu mundur, dilepas juga. Kemudian kopling. Nah, ini kopling, ini master kopling bawah dilepas dulu. Jadi memang agak repot, banyak yang harus dilepas. Nah, ini ada tali ya untuk membantu menurunkan transmisi. Ya, ini terlihat bocor juga, bocor sealnya, seal kruk asnya bocor. Nanti akan kita lakukan penggantian sekalian ya, sekalian akan kita lakukan penggantian seal kruk as belakang ini biar sekalian beres ya. Ini untuk melepas nanti urut 1 dari sini, 1, kemudian persilangan 2, 3, 4, 5, 6. Cara pemasangannya juga sama urut. Nanti ini cara pemasangannya harus menggunakan kunci torsi
Kunci torsi sesuaikan dengan spesifikasi yang ada di buku petunjuk, karena kalau tidak sesuai, tidak menggunakan kunci torsi, ini tidak rata kekencangannya. Kalau kekencangannya tidak rata bisa menyebabkan mobil bergetar setelah dipasang, ya itu kan nanti repot kalau harus menurunkan lagi. Nah, ini nanti akan kita ganti kampas kopling dan matahari ini, atau kalau orang menyebut blindes itu ya, blindesnya nanti sekalian diganti jadi satu set, blindes dan kampas koplingnya. Ya, ini sebelum kita bongkar, ini kita kasih tanda sedikit ya. Kita kasih tanda pakai tray, pakai obeng minus. Ya maksudnya biar antara matahari dan roda gila ini kita kasih tanda, maksudnya agar memudahkan kita untuk pemasangan berikutnya atau kalau untuk mencontoh, karena di sini kemungkinan ada perbedaan antara sisi itu ya, itu ada perbedaan, makanya sebelum kita bongkar kita tandai gitu. Ini kita akan membongkar kampas kopling dan ini diganjal ya, seperti itu, diganjal tujuannya agar tidak berputar pada saat memutar baut. Pada saat memutar baut ini roda gilanya tidak berputar. Nah itu ya, ini akan kita lepas dulu. Ini akan kita lepas pakai kunci 12. Nah sementara saya matikan dulu videonya karena posisinya sulit, harus sambil memegangi kamera, ini nggak bisa. Ini sudah terlepas bautnya, ini saya sisakan 2, ini sudah kendor, hanya untuk megangi saja biar nggak jatuh ya. Ini caranya, ini tengahnya kita sodok pakai gagang kunci ini, fungsinya agar kampas koplingnya nggak jatuh pada saat mataharinya dilepas gitu ya, fungsinya agar tidak jatuh, karena di situ banyak gram-gramnya. Lagian kalau jatuh kan membahayakan diri kita, kalau misalnya kejatuhan di kaki atau di kepala itu kita bisa dihindari dengan memasukkan kunci ini, maksudnya biar nanti pada saat melepas mataharinya kampas koplingnya ikut bersama-sama terlepas, tidak jatuh ke bawah. Nah, ini sudah kendor semua, ini tinggal saya lepas ya. Ini saya matikan dulu kameranya karena megangi kamera kesulitan. Nah ini setelah kampas kopling terlepas, ini roda gilanya, ini ada laker, ini sekalian nanti akan kita ganti, karena sekalian turun ya, nanti laker ini akan kita ganti. Caranya melepasnya ini mudah, pakai koran bekas dibasahi, kemudian dimasukkan terus kemudian dipukul lubangnya ini, nanti dimasukkan terus, maka ini akan keluar dengan sendirinya. Atau itu tracker cara sederhana itu ya, ini ada gram-gramnya, ini ada kuning-kuningnya, ini bikin gatal di kulit karena mengandung serbuk.
yang dari kampas kopling itu ya, karena kampas kopling itu terbuat dari asbes pada dasarnya, sehingga gram-gramnya bisa membuat alergi di kulit. Kalau bisa sebisa mungkin dihindari. Nah itu kemudian nanti kita akan mengganti seal juga, seal yang menyebabkan bocor ini, yang menyebabkan oli bocor ini harus membuka roda gila ini atau flywheel ini. Nah, ini nanti bautnya ini harus dibuka semua. Nah ini juga mengembalikannya nanti menggunakan kunci torsi. Nah itu nanti seal yang menyebabkan bocor ini, seal kruk as ini di belakangnya roda gila ini. Nah memang agak rumit, tapi sekalian sudah terlanjur turun, sekalian kita betulkan. Betul, ini ada serpian ya, kayaknya ini serpian dari ini laker ini. Nah ini sebaiknya sekalian diganti. Harganya pun tidak begitu mahal. Saya kira cukup sekian dulu untuk pembongkaran kampas kopling. Semoga bermanfaat.